Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel saya. Channel yang akan memberikan seputar informasi Pi Network. Oke, dalam pembahasan kali ini, karena lumayan banyak yang bertanya ya, ini terkait Open Mainnet. Kapan nih Bang Open Mainnet? Nah, kalau Anda tanya saya, ya saya bukan core team ya. Ya saya nggak tahu kapan Open Mainnet. Tapi di sini saya hanya memberi pencerahan kepada Anda semua tentunya, teman-teman pioner ya. Untuk mencapai hal besar, perlu kesabaran dan berjiwa besar pula tentunya. Ya nggak ada yang gampang di dunia ini. Kalau mencapai kesuksesan besar dan banyak uang, ya caranya gampang, tentu tidak ada orang miskin di dunia ini. Semua orang akan kaya, ya. Maka dari itu, tidak semua pioner bisa berhasil di Pi Network ini. Ya. Hanya orang-orang sabar dan telaten. Ya, telaten, sabar sampai terjadinya Open Mainnet. Yang gak bakal berhasil yaitu orang yang suka protes, ya, suka ngeluh, ya bahkan membuli hanya karena Open Mainnet belum kunjung tiba. Itu bukan tidak sepemikiran gitu ya dengan saya. Saya banyak mengikuti berbagai aplikasi ya, yang mana itu saya mulai dari 1 tahun sampai dengan 5 tahun ya. Itu baru saya benar-benar merasakan hasilnya ya. Dan naik dari itu semua ya, sampai dengan 5, 6, 7 bahkan sampai dengan 10 tahun ya. Itu padahal dari zaman saya SD yang nggak terlalu paham ya. Saya meneruskan dari keluarga saya ya, dan akhirnya berhasil ya. Dari situlah saya paham semuanya itu perlu proses ya. Mengapa saya tidak ragu dengan Pi Network? Karena saya belajar dan memahami, mendalami terkait proyek ini. Makanya saya tetap bertahan walaupun Open Mainnet belum jelas. Tetapi secara gambarannya proyek ini memang akan menjadi proyek yang sangat-sangat menguntungkan untuk saya maupun Anda yang sampai dengan saat ini masih bertahan sebagai pioner. Jadi kapan Open Mainnet akan terjadi? Hanya pihak core team yang tahu ya. Jadi kita sebagai penumpang ya bersabar saja. Ikuti saja yang mengemudi ya. Yang mengemudi adalah core team. Ya terserah mereka. Ya, aturan mereka yang punya. Bukan kita. Kita sebagai penumpang ikuti aturan saja. Ya, kalau kita nggak pengen diatur-atur, pengen cepet banyak uang, ya bikinlah bisnis sendiri, bikinlah proyek sendiri, ya nggak usah ikut di Pi Network, ya, karena Pi Network ini ya namanya proyek milik orang lain, ya mau nggak mau kita harus ikutin aturan orang lain, ya sama halnya seperti Anda bekerja di perusahaan-perusahaan apapun itu, ya. Pastilah Anda mengikuti apa yang disarankan bos Anda. Nggak mungkin Anda yang mengatur bos Anda. Iya kan? Nah, di sini jelas ya. Saya nggak tahu Open Mainnet kapan terjadi. Ya, kita doakan saja semoga secepatnya lah ya di tahun-tahun ini juga. Ya, mudah-mudahan di tahun-tahun ini juga. Ya. Dan saya harap dengan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi sebuah pemikiran yang mana untuk kalian yang tidak sabar, untuk kalian yang mengeluh menjadi sadar dan mau berubah, mau menjalani atau mengikuti proyek ini, proyek Pi Network ini dengan kesabaran
ya, dengan kesabaran. Ya tetap sabar, ikuti saja alurnya, ikuti saja prosesnya. Tetap semangat. Anggap saja kita mining, ini kita sedang menabung. Ya, anggap saja kita sedang menabung. Tetaplah lakukan aktivitas seperti biasanya, bekerja seperti biasanya, ya. Kalau mining kita sudah tidak berjalan di aplikasi Pi Network, kita aktifkan lagi. Ya, anggap saja sebagai sampingan sajalah, ya. Untuk pekerjaan kita sehari-hari, misalnya bekerja di perusahaan apalah itulah segala macamnya lah. Ya, lanjutkan, lakukan kewajiban kita itu. Ya, Pi Network ini sebagai sampingan, sebagai tabungan. Ya. Jadi apakah kalian mau mengikuti apa yang saya sarankan? Silahkan komen di kolom komentar. Dan saya juga sudah ada video terkait P-Showroom juga ya sebelumnya. Kalian bisa tonton apa yang saya sampaikan di video sebelumnya. Itu mengenai P-Showroom ya. Tentunya dengan video saya sebelumnya itu setidaknya bisalah memberikan kesadaran ke semua market di Indonesia yang katanya ya ingin memfasilitasi para pioner. Ya di situ sudah jelas semuanya saya sampaikan. Kalian bisa tonton video saya sebelumnya ya. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan terkait Open Mainnet. Dan saya berbagi video-video terkait Pi Network bukan hanya di YouTube ya, saya juga berbagi di media-media sosial lainnya. Kalau kalian ingin mengikuti saya di media sosial lainnya, kalian bisa cek di kolom deskripsi, saya sediakan linknya. Dan jangan lupa ya, setelah nonton video-video saya yang saya sediakan di sosial media lainnya tersebut yang ada di kolom deskripsi linknya, kalian follow juga ya, agar saya mengupload ya di media-media lainnya itu, kalianlah yang lebih awal menerima notifikasinya tentunya, seperti halnya di YouTube. Oke, jadi mungkin ini saja ya yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.